The Strongest System, bab 151, sepertinya ada yang tidak beres. Meski tak berdaya, keenam sekte tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka telah membuat kesalahan dalam penyelidikan awal terhadap situasi tersebut. Jika mereka mendapatkan gambaran sebenarnya, sekte tidak akan mengirim mereka begitu saja. Dan sekarang, mereka hanya bisa menatap ketika tiga sekte lainnya mengambil hadiah itu untuk diri mereka sendiri. Meskipun berada dalam kondisi puncaknya, di tangan tiga master budidaya puncak surgawi yang lebih rendah, namun tetap saja jatuh. Nyonya Tua Tianji, sekte kemuliaan hanya perlu diizinkan untuk mengiris perut binatang itu setelah kejadian itu untuk mengambil mayat murid kami. Kami pasti akan mengucapkan terima kasih yang tulus atas hal ini. Penatua Yu menghela nafas. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Masalah kecil. Nyonya Tua Tianji mengedipkan matanya dan berbisik. Saat monster itu muncul lagi, kita bertiga akan menyerang bersama-sama dan memusnahkannya dalam satu pukulan. Tetua Sekte Pedang Agung Zhang Tianheng berdiri di sana, bersinar dengan semua pedang besar yang mengelilinginya, seolah-olah dia telah menembus lubang ruang dan waktu. Baiklah. Tetua dari Sekte Petir Cepat, Sang Wusheng, menyatukan kedua telapak tangannya dan menggerakkannya seperti seekor ular, siap untuk mengirimkan gelombang kejut saat singa salju muncul di pintu masuk sarang. Mengaum, raungan bernada rendah keluar dari sarangnya kali ini. Nyatanya, suara gemuruhnya terdengar agak terburu-buru, seolah sedang bersiap menghadapi ledakan besar. Berdiri dari kejauhan, keenam sekte itu bertanya-tanya, sepertinya ada yang tidak beres. Penatua Yu mengerutkan kening. Karena tidak dapat menahan diri, dia memperingatkan ketiga tetua, semuanya, ada yang salah dengan aumannya. Mohon ekstra hati-hati. Namun mereka bertiga tidak menghiraukannya dan menyeringai, jangan khawatir, Saudara Yu. Karena basis budidayamu sama dengan binatang ini, tentu saja kamu akan terkejut dengan auranya. Keenam sekte tidak senang dengan ucapan merendahkan dari tiga tetua ini. Bukankah mereka hanya menyiratkan bahwa keenam sekte itu lebih rendah dari binatang itu? Saat itu, langit berubah menjadi abu-abu saat awan gelap menutupi langit. Garis-garis petir terlihat menyambar di atasnya. Jauh di kejauhan, warga Sky City melihat situasi di puncak salju terapung dengan wajah muram juga. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah binatang itu dibunuh oleh enam sekte masih belum diketahui oleh mereka. Namun di antara mereka, keluarga Chu sedang membuat persiapan terakhir mereka. Hanya ada satu pemimpin untuk Sky City. Setelah masalah binatang itu selesai, hal yang sama dapat dikatakan untuk keluarga Kai. Saudara Zhang, lihatlah bajingan kecil ini. Bahkan di ambang kematian, ia muncul dengan berbagai macam pola. Menarik. Wajah tegas Sang Wusheng menunjukkan tawa dingin, saat dia memandang situasi dengan jijik. Perjuangan yang sia-sia. Zhang Tianheng mendengus dingin. Dia tidak mempedulikan perubahan di langit saat pedang besar itu terus melayang di sekelilingnya, mengoyak udara. Bagaimanapun juga, ketiganya adalah kultivasi penuh surgawi yang lebih rendah. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi binatang buas seperti itu, maka mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan bagi seluruh dunia. Meskipun ini adalah keturunan langsung dari binatang purba, perbedaan kekuatan antara basis budidaya adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh manusia maupun binatang. Ledakan. Saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari reruntuhan serangan pertama Zhang Hengtian, sebuah cakar mencakar keluar dari celah tersebut. Batuan mulai turun hujan seperti longsoran salju. Sinar merah keluar dari celah dan sekali lagi mengguncang langit dan bumi. Suasananya dipenuhi aura hiruk-pikuk. Apa yang terjadi dengan bajingan kecil itu? Ketiga tetua itu juga terkejut sesaat. Mengaum, raungan mengerikan yang meresahkan terdengar di langit, dan setiap murid yang hadir tidak bisa berhenti gemetar. Tetua, ada yang tidak beres dengan singa salju. Zhong Hentian berteriak di tengah kekacauan. Melihat pemandangan di depannya, Penatua Yu dipenuhi gelombang ketakutan. Lebih dari sekedar sesuatu yang salah, apa yang terjadi sama sekali mustahil. Singa salju, yang awalnya bulunya seputih salju, kini telah berubah menjadi merah seluruhnya. Faktanya, aura kuat keluar dari bulu merah, melelehkan semua salju di puncaknya. Rorur, binatang itu menengadah ke langit dan meneriakkan seluruh paru-parunya.
Dibandingkan dengan tampilannya yang hiruk-pikuk pada awalnya, saat ini terlihat sangat kejam. Cakar besar itu mengais-ngais tanah di depannya dengan fanatik, dan puncak salju terapung berguncang seolah-olah akan terbelah menjadi dua. Ekornya yang panjang berdiri tegak, dengan udara panas yang terus-menerus keluar dari anusnya dalam aliran yang deras. Apa yang terjadi? Nyonya Tua Tianji, yang awalnya penuh percaya diri, kini menatap binatang itu dengan tidak percaya, tidak mampu memahami situasi di hadapannya. Pada saat yang sama, Lin Fan, yang berada di dalam binatang itu, juga tidak mengalami saat-saat terbaik dalam hidupnya. Awalnya, di dalam monster itu masih cukup keren. Tapi sekarang, suhunya memanas seperti gunung berapi, dan suhunya tidak tertahankan. Yang lebih parah lagi, cairan pencernaan yang tersisa di tangki septik mulai menggelembung seperti air mendidih. Kompresi dan perluasan yang kuat pada tubuh binatang itu menyebabkan tekanan dorongan dan hisapan yang sangat besar di dalamnya, menyebabkan Lin Fan terjatuh dan tidak dapat berdiri dengan benar. Dia merasa ingin menangis. Ya ampun, situasi ini baru saja kacau. Yang pasti, Bigra pasti sudah mulai berlaku. Tapi bukankah ini terlalu kuat? Lin Fan tidak tahu berapa banyak pil Bigra yang dia keluarkan untuk binatang itu. Yang dia tahu hanyalah dia kehabisan bahan-bahan di simpanannya. Namun menurut ingatannya, jumlahnya seharusnya hanya beberapa ratus. Di luar, mata merah singa salju memandang berkeliling, seolah mencari sesuatu. Itu sepenuhnya mengabaikan kehadiran ketiga tetua. Singa salju ini sepertinya tidak memberi hormat pada kita. Sang Wusheng mengerutkan kening. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Serang. Zhang Tianheng meraung dengan marah, dan sebuah pedang besar muncul di antara koleksinya, menembak ke arah singa salju dengan kemauan pedang yang ekstrim. Nyonya Tua Tianji dan Sang Wusheng tidak mau ketinggalan. Meledak ke atas dari tanah, ketiganya melepaskan kekuatan besar yang siap menghancurkan langit dan bumi. Serangan gabungan dari tiga makhluk surgawi yang berkultivasi penuh lebih dari cukup untuk menghancurkan bahkan ruang waktu di sekitarnya, apalagi binatang buas belaka. Anggota dari 6 sekte hanya bisa tercengang melihat perkembangan situasi ini. Bahkan ke-6 tetua tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang menyebar di wajah mereka. Singa salju di depan mereka praktis tidak terkalahkan. Dan apa yang akan terjadi pada ketiga tetua itu? Singa salju yang hiruk-pikuk itu terengah-engah berulang kali dan uap udara panas mulai keluar dari hidungnya pada saat yang bersamaan. Dia membutuhkan pelepasan. Dia membutuhkan laki-laki sekarang. Namun yang hadir hanyalah salju putih. Melihat ketiga semut yang menerjang ke arahnya, ia hanya bisa mendengus marah, seolah mengatakan kepada mereka, kalian terlalu kecil. Tidak cukup memuaskan. Tebasan langit dan bumi. Zhang Tianheng berteriak dengan marah. Pedang raksasa di tangannya bersinar dengan kecerahan luar biasa saat mengumpulkan esensi langit dan bumi, siap membelah binatang itu menjadi dua. Petir 9 surga. Sang Wusheng membuka tangannya dengan lebar dan listrik berkumpul di telapak tangannya dengan cepat untuk mengurung binatang itu di dalamnya. Tongkat Nyonya Tua Tianji terbang dari tangannya ke langit dan mulai berputar dengan kecepatan ringan, seolah mengumpulkan udara di sekitarnya, siap menembus binatang itu. Ketiga tetua mengeluarkan aura yang sangat mengintimidasi, yang tidak bisa dianggap enteng. Kembali ke Bahtera, para murid mengertakkan gigi dan tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Akhirnya, orang yang lebih tua menyerang. Binatang itu milik mereka. Roar, raungan singa salju yang tiba-tiba mengguncang langit dan bumi. Dia membutuhkan sesuatu yang besar. Tiga semut sebelum dia hanya mengganggu. Sebuah gesekan muncul di udara dan menembus ruang dan waktu. Piak, dalam sekejap, aura ketiga tetua menghilang. Bam, tetua. Para murid di Bahtera berteriak sekuat tenaga karena tidak percaya. Adapun 6 sekte yang hadir, semua orang terperangah hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 152, adegan tak tertahankan. Terbunuh dalam hitungan detik, tanpa ruang untuk pembalasan. Di tangan binatang itu, bahkan 3 master budidaya puncak surgawi yang lebih rendah adalah ini. Sesepuh dari 6 sekte tidak bisa lagi mempercayai mata mereka. Ini hanyalah binatang surgawi tingkat atas yang lebih rendah. Bagaimana bisa sekuat ini? Bahkan dengan garis keturunan binatang purba yang mengalir melaluinya, tidak mungkin dia sekuat ini.
Tetua, apa yang harus kita lakukan? Suara Zhong Hentian sedikit bergetar. Sebagai seorang jenius, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk merasa takut. Tapi kekerasan dari binatang itu telah menyebabkan dia sedikit goyah. Bahkan Lin Ao, jenius nomor 1 di Sekte Fengtian, tercengang. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Bahkan Master Budidaya Surgawi tingkat rendah pun tersapu ke bawah dengan satu cakar. Mungkinkah ia sudah tumbuh menjadi makhluk surgawi yang lebih hebat? Nyonya Tua Tianji, Zhang Tianheng dan Sang Wusheng terkubur dengan kuat di bawah tanah, di mana lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan darah mereka. Wajah mereka yang awalnya percaya diri sekarang hanya pucat pasi, tanpa bekas darah di dalamnya. Bagaimana, mungkinkah ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Tua Tianji tercengang. Seolah-olah setiap tulang di tubuhnya patah, dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Sapuan yang dilakukan oleh singa salju sangat kuat melebihi kata-kata. Saat turun, mereka seperti kapal kecil yang ditelan tsunami raksasa. Satu-satunya anugerah yang mereka miliki adalah singa salju tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, ia dengan panik mencari sesuatu. Murid-murid dari 3 sekte bergegas menuruni bahtera raksasa, menyelamatkan orang tua mereka dan meninggalkan puncak salju terapung. Mereka harus kembali untuk memberitahu sekte mereka bahwa situasi mengenai singa salju telah berubah. Singa salju semakin mengamuk seiring berjalannya waktu, seolah-olah energi tak terbatas mengalir ke seluruh tubuhnya. Saat itu, singa salju mengaum lagi. Raungan gila itu sangat kuat, seolah-olah bisa mengoyak langit dan bumi. Dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Singa salju berlari ke puncak gunung, dan dengan cakarnya yang setajam silet, dia mencukur dan membentuk ujungnya. Saat tongkat itu berubah menjadi tongkat yang tebal dan panjang, dia menjatuhkan dirinya ke atas anusnya dengan tatapan lapar dan haus di matanya. Apa yang dilakukan singa salju? Keenam sekte terperangah melihat pemandangan itu. Dunia telah berubah seketika. Ini. Keenam tetua tidak tahu harus berbuat atau berkata apa mengenai situasi ini. Bagaimana bisa singa salju melakukan sesuatu yang begitu tidak tahu malu? Raur. Serangkaian raungan yang menyenangkan menyebar ke seluruh puncak salju terapung. Bahkan warga kota langit pun bisa mendengar rangkaian suara gemuruh ini. Setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Bagaimana raungan kemarahan dari sebelumnya bisa berubah menjadi raungan yang begitu lembut? Mungkinkah keenam sekte telah memukulnya begitu keras sehingga ini adalah cara binatang itu berteriak minta tolong? Di dalam tubuh Snow Lion, Lin Fan juga akan meledak. Ada apa dengan tempat ini? Cukup dengan berputar-putar di awal, kenapa sekarang malah bergerak naik turun? Apa yang salah dengan itu? Dan yang lebih membuatnya penasaran adalah kemunculan acak dari puncak di dalam binatang itu pada waktu-waktu tertentu. Apa yang terjadi di luar? Dan saat itu, puncak yang telah menghilang muncul kembali di depannya, melonjak seperti penangkal petir. Lin Fan sangat terkejut sehingga dia melompat mundur. Saat tubuh terus naik turun, Lin Fan tercengang. Jangan bilang kalau singa salju menggunakannya sebagai deal. Lin Fan tidak berani membayangkan lebih jauh. Ini terlalu pedas untuk pikiran lembutnya. Meskipun dia telah menggunakan bigra lebih banyak dan menyebabkan singa salju merasa terangsang, tapi ini keterlaluan. Singa salju, pada akhirnya, Anda tetaplah seorang ibu. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang sangat tidak tahu malu? Hentikan sekarang juga, milikmu benar-benar akan hancur karena kejenakaanmu. Lin Fan benar-benar terdiam. Pandangannya tentang dunia ini telah dilanggar secara paksa oleh singa salju ini. Mengapa? Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Bagaimana kamu bisa mengangkat kepalamu tinggi-tinggi di depan sesama binatang mulai hari ini? Kembali keluar, keenam sekte sama-sama tercengang. Elder, menurutmu, masih ada harapan untuk Master Junior? Seorang murid sekte kemuliaan bertanya. Penatua Yu tidak menjawab. Dia tidak lagi tahu harus berkata apa. Perilaku singa salju ini, belum ada catatan perilaku seperti itu sejak awal waktu. Saat matahari terbenam, keenam sekte telah berdiri di sana sepanjang hari menatap pertunjukan ini tanpa mengedipkan mata. Untuk ekspedisi ini,
Sekte Fengtian bermaksud untuk secara paksa menjatuhkan anak-anak singa salju. Tapi melihat ini, mereka tidak lagi punya niat untuk melakukan apapun. Kekerasan, ini terlalu kejam. Ia bahkan tidak akan membiarkan gunung mati. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak pernah. Di dalam sejarah, setiap sekte memiliki gagasan yang sama. Siapapun yang memperoleh anak-anaknya dari ekspedisi ini, bagaimana jika anak-anaknya ternyata seperti ini juga di masa depan? Mereka tidak menyangka tradisi seperti itu ada dalam garis keturunan binatang purba. Siapa yang tahu jika mereka akan membiarkan seekor anak singa salju hingga dewasa dan suatu hari, ia mengamuk seperti itu. Siapa yang bisa menghentikannya saat itu? Mereka harus mencatat kejadian ini ke dalam hati mereka dan ketika mereka kembali ke sekte tersebut, segera mencatatnya untuk dicatat oleh semua generasi sekte mendatang. 3 hari kemudian, kerumunan juga bertahan selama 3 hari. Itu bukan karena mereka tidak ingin pergi. Namun masing-masing dari mereka ingin mengetahui bagaimana segala sesuatunya akan terselesaikan. Dan pada hari ini, suara lolongan tajam terdengar di telinga semua orang dan akhirnya, semuanya berhenti. Singa salju yang mengamuk telah menjadi tenang, ketika bulu merahnya kembali ke warna putih salju aslinya. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah setelah dia tenang, dia kembali marah. Mengusir setiap puncak yang bisa ditemukan di sekitar area tersebut, ia kembali ke sarangnya dengan terengah-engah. Semua orang saling melirik, tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Berakhir. Lalu, apa yang kita lakukan sekarang? Singa salju bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Mari kita kembali ke sekte. Tetua, Tuan Muda, Zhong Hentian bertanya. Wajah Penatua Yu muram. Sudah 3 hari. Berdasarkan tingkat metabolisme singa salju, Lin Fan seharusnya sudah tidak lebih dari tulang sekarang. Bahkan mustahil menemukan mayatnya lagi. Kami akan menjaga roh junior Master Lin selama 3 hari mulai sekarang. Siapkan tempat pemakamannya. Ya, Sekembalinya ke sarangnya, singa salju berbaring dengan hangat dan tertidur lelap setelah menghabiskan seluruh energi yang dimilikinya. Di dalam Snow Lion, Lin Fan sudah bingung dengan semua yang telah terjadi. Muntah setiap hari, dia lupa waktu di dalam Snow Lion. Setiap hari terasa seperti selamanya. Seandainya dia tahu akan seperti ini, dia lebih baik mati daripada memberikan Snow Lion Bigra. Jika bukan karena tubuh iblis abadi miliknya yang berlevel tinggi, dia pasti sudah lama dihancurkan hingga mati oleh puncak yang memasuki dirinya. Akhirnya, Lin Fan bisa duduk dan beristirahat dengan tenang. Dia berasumsi bahwa efek Bigra akhirnya berakhir. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, dia harus memikirkan cara untuk keluar. Dia tidak bisa tetap terkurung di sini selamanya. Tetapi jika dia melarikan diri sekarang, bukankah dia akan ditampar sampai mati oleh singa salju dalam satu pukulan? Mendengar ini, Lin Fan menangis. Bab 153, naik level secara tidak manusiawi. Elder, 5 sekte lainnya telah pergi. Kata Zhong Hentian lembut sambil melihat batu nisan di depannya. Penatua Yu menutup matanya saat dia duduk bersila. Ekspedisinya tidak hanya gagal, ia bahkan kehilangan master muda Lin yang dipercayakan kepadanya. Dia tidak tahu bagaimana dia akan melaporkan kegagalan ini kepada sekte tersebut. Mendesah. Kota Langit. Sekte Fengtian tidak segera pergi. Sebagai jenius nomor 1 dari sekte Fengtian, Lin Ao tentu saja mendapat hak istimewa untuk meminta sekte tersebut menginap 1 malam ekstra di Kota Langit sesuai keinginannya. Dan motif utamanya adalah karena dia telah menjanjikan bantuan kepada keluarga Chu sebelumnya. Meskipun bantuan itu tidak ada artinya baginya, itu sangat penting bagi keluarga Chu. Keluarga Chu, semua lampu menyala, dan lebih hidup dari sebelumnya. Selama ekspedisi yang gagal, para murid sekte Fengtian masih merasa sangat sakit. Lagi pula, singa salju memang memberi mereka ketakutan yang cukup besar dengan kekuatannya yang gila. Namun keramah tamahan keluarga Chu yang hangat, ditambah dengan makanan lezat dan anggur yang berlimpah, sedikit membantu menenangkan suasana hati mereka. Keluarga Chu akan selalu mengingat keagungan-keagunganmu. Kepala keluarga Chu sangat bersemangat. Lagi pula, jika para tuan ini bertindak atas kemauan mereka, keluarga Kai akan selamanya menghilang dari Kota Langit seperti semut kecil. Dan kemudian,
keluarga Chu akhirnya hidup sebagai satu-satunya penguasa kota langit. Dia sudah lama memimpikannya hari seperti itu. Memikirkan bahwa mimpinya akhirnya akan menjadi kenyataan. Masalah kecil, Lin Hao menjawab dengan dingin. Jika dia tidak tidur dengan putri kepala sekolah, dia tidak akan peduli dengan perselingkuhan seperti itu. Tapi cukup adil. Begitu dia selesai dengan masalah ini, dia tidak lagi berhutang apapun pada mereka. Wanita ini bahkan tidak layak menjadi pasangannya. Yang mulia, bisakah Anda membawa pulang Chu Sue? Chu Sue ingin tinggal di sisi Anda untuk menjaga Anda selama sisa hidup Anda. Chu Sue menggoda dengan lembut dengan ekspresi antisipasi. Kepala keluarga Chu dan putranya juga menunggu dengan napas tertahan. Jika Chu Sue bergabung dengan pria ini di sisinya, maka posisi keluarga Chu akan berakar kuat dalam sejarah. Lin Hao memberinya senyuman menghina, "Kamu tidak layak." Jawaban Lin Hao ini sangat menyakitkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Lin Hao, orang-orang ini hanyalah semut. Dan seseorang tidak perlu memberikan rasa hormat kepada semut belaka. Kepala keluarga Chu dan putranya tertawa canggung. Seolah-olah ingin mengabaikannya, kepala itu berteriak, "Chu Sue, bagaimana kamu bisa mengajukan permintaan yang tidak masuk akal kepada pria hebat ini? Dia sudah memberi kita cukup banyak wajah untuk membantu kita dalam masalah ini. Jangan meminta terlalu banyak." Petik 2. Ya, ayah. Chu Sue jelas kecewa. Tapi dengan adanya Lin Hao, dia masih harus tersenyum paling cerah dan melayaninya dengan sopan. Tetua Sekte Fengtian sudah berada di dalam bahtera selama ini. Terhadap urusan fana seperti itu, dia tidak tertarik sama sekali. Dia telah mendapatkan bagian yang adil ketika dia masih muda. Jadi, tentu saja, dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ketika anggota sekte tiba di tempat seperti itu bersama keluarga biasa, mereka seringkali diperlakukan dengan sangat hormat dan sanjungan sebagai orang terkemuka. Sungguh menjengkelkan. Lin Hao adalah salah satu jenius terkuat yang pernah muncul dalam sejarah Sekte Fengtian. Tentu saja, mereka harus merawatnya dengan sangat hati-hati. Mereka seharusnya membiarkan masalah ini menjadi cobaan belaka bagi Lin Hao. Jika dia terobsesi dengan dan membawa gadis ini kembali, dia juga tidak akan menemui akhir yang baik. Kirimkan seseorang untuk memberitahu keluarga Kai agar segera meninggalkan kota langit. Jika mereka tidak berangkat besok, aku akan menyerang, perintah Lin Hao. Ya, Yang Mulia. Kepala keluarga Chu menjawab dengan gembira. Saat ini, halaman keluarga Kai jauh lebih terpencil dibandingkan dengan suasana keluarga Chu yang semarak. Ayah, murid-murid Sekte Fengtian telah masuk dan sekarang tinggal di dalam kediaman keluarga Chu. Kai Yi berkata dengan muram. Inilah hasil yang paling mereka takuti. Keluarga Chu akhirnya melakukan kontak dengan salah satu sekte. Kai Yi, bagaimana dengan orang-orang hebat dari Sekte Kemuliaan? Kai Yi menundukkan kepalanya dengan serius dan tidak berbicara. Bagi orang-orang kuat itu, mereka hanyalah semut. Mengenai janji kepada semut belaka, mereka bahkan mungkin mengatakan itu semua hanya sebagai lelucon. Tuan tua, keluarga Chu mengirim seseorang ke sini mengatakan bahwa kita harus keluar dari kota langit malam ini, atau kita tidak akan bisa melakukannya bahkan jika kita menginginkannya besok. Pengurus keluarga Kai bergegas mendekat. Keluarga Chu benar-benar menyudutkan kita. Wajah kepala keluarga Kai sangat khawatir. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Kai Yi jelas khawatir. Apakah mereka benar-benar harus meninggalkan rumah selama 100 tahun terakhir? Saat itu, Lin Fan perlahan terbangun dari tidurnya di dalam Snow Lion. Merasa segar kembali setelah istirahat, sudah waktunya memikirkan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Tubuh singa salju memang tidak layak untuk ditinggali manusia. Mengikuti dinding daging berwarna merah darah dari binatang itu, Lin Fan menuju ke atas. Tidak peduli apa, dia harus keluar dari mulut singa salju. Tidak mungkin dia bisa keluar dari anusnya. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini adalah masalah martabat. Setelah berjalan cukup lama, Lin Fan tiba di lokasi yang dianggap sebagai tenggorokan singa salju. Lin Fan berhenti. Mungkin dia harus memberikan pukulan yang bagus di sini dan meledakkan pintu hingga terbuka sehingga dia bisa keluar dari tenggorokan binatang buas ini melalui pintu itu. Selain anusnya, ini seharusnya menjadi titik terlemahnya di seluruh tubuhnya.
Jika dia memberikan pukulan yang bagus di sini, dia mungkin bisa membuat lubang di tubuhnya. Lin Fan memejamkan mata dan mulai mengumpulkan energi untuk terobosan terakhir. Kehendak pedang tertinggi. Aura di sekitar Lin Fan mulai meningkat dengan cepat saat pedang yang kuat mengelilingi tubuhnya. Iblis langit tak berwajah. Aura iblis menyatu dengan keinginan pedang menjadi satu. Raja Pedang. Aura awal yang tercipta dari perpaduan dua aura sebelumnya kini menyatu dengan Raja Pedang untuk menciptakan kehadiran sesuatu yang mendominasi. Hegemoni Raja Naga. Dengan ini, kekuatan Lin Fan terus melonjak tanpa henti. Topan yang berpusat di tubuhnya mulai meledak. Memutar langit dan bumi, harimau hitam mencuri hati, jari yang merusak, dia mulai menerapkan setiap keterampilan yang dia tahu ke dalam keterampilan di sekitarnya. Saat ini Lin Fan membuka matanya, aura emas muncul darinya secara instan. Singa salju, rasakan pukulan terkuat milikmu. Menyalurkan tidal push, dia yakin bahwa kekuatan senilai 11 kali lipat yang dia miliki sekarang pasti akan menghancurkan binatang ini secara instan. Ding, selamat karena telah mengalahkan binatang buas tingkat atas, singa salju. Ding, poin pengalaman plus 600 juta. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Ding, selamat karena telah mencapai tingkat atas pasca surgawi. Ding, selamat karena telah mencapai kultivasi penuh pasca surgawi. Ding, mendapatkan darah esensi singa salju pemberontak surga binatang kuno X1 tetes. Tunggu sebentar, apa yang sebenarnya terjadi? Saat Lin Fan siap menyalurkan serangan ke binatang itu, serangkaian pemberitahuan dari sistem membuatnya tercengang. Ada apa dengan singa salju? Bagaimana dia bisa mati sebelum dia melakukan sesuatu? Mungkinkah ia ketakutan oleh aura kuat yang dikumpulkan oleh Yang Mulia dan menjadi ketakutan setengah mati tanpa dia harus melakukan apapun? Tidak, itu juga tidak mungkin. Meskipun Lin Fan sangat percaya diri dan egomaniak, dia yakin singa salju tidak mungkin mati hanya karena auranya. Mungkinkah ia telah menghabiskan terlalu banyak energi karena konsumsi bigra yang berlebihan, dan karenanya runtuh seluruhnya. Tapi itu juga tidak masuk akal. Di dunia ini yang ada hanya sapi yang dikerjakan sampai mati, bukan tanah yang dibajak sampai mati. Terlebih lagi, binatang ini adalah perempuan. Oh baiklah, lupakan saja. Lagi pula itu sudah mati. Dan selain itu, pembunuhan itu diberikan kepadaku. Dan poin pengalaman yang diberikan memang menunjukkan ketulusan tertentu. Terutama jumlah level yang didapat benar-benar tidak manusiawi. Mendengar ini, Lin Fan sangat senang. Menuju ke atas, dia sampai pada taringnya yang runcing dan buram. Mendorong rahangnya, dia melompat keluar dengan mudah. Ketika dia keluar, Lin Fan memandangi binatang yang tidak bergerak itu dan berduka selama beberapa detik. Melihat kondisinya yang menyedihkan, Lin Fan memang merasakan sedikit rasa bersalah. Tidak disangka binatang buas seperti itu akan mati karena nafsu hanya karena overdosis obat. Disayangkan, sayang sekali. Meskipun bigra adalah pil yang luar biasa, dia seharusnya tidak mengonsumsinya sebanyak ini. Mendesah. Lin Fan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengkategorikan bigra di masa depan dalam kategori pil berharga. Lagi pula, jika binatang surgawi tingkat atas yang lebih rendah pun tidak dapat mengatasinya, bagaimana mungkin manusia biasa? Melihat bangkai besar di hadapannya, Lin Fan menyimpannya sepenuhnya di dalam penyimpanannya dengan mengibaskan jubahnya. Singa salju ini pasti dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia kembali ke sekte, dia perlahan-lahan memeriksa semuanya. Tapi benar, sejak dia ada di sini, anak-anaknya pasti ada di sekitar. Bab 154, itu terlalu banyak, muda satu. Lin Fan diliputi kegembiraan. Melihat anak yang baru lahir yang bahkan belum membuka matanya, Lin Fan berseri-seri. Dengan sehelai bulu seputih salju dan belum tumbuhnya tanduk di keningnya, memang ia tampak seperti anak singa. Lin Fan dengan lembut merentangkan kaki belakangnya untuk memeriksa jenis kelaminnya. Alangkah hebatnya jika itu laki-laki. Bagaimanapun, sebagian besar laki-laki memiliki kekuatan bertarung yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Namun sayang, itu adalah anak perempuan. Lin Fan tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, dia juga tidak tahu apakah murid-murid sekte kemuliaan lainnya telah pergi. Karena itu, dia memasukkan anak itu ke dalam ranselnya dan keluar dari gua.
Di depan makam Lin Fan, seorang murid berlutut sambil menangis seperti burung kukuk yang meludahkan darah. Tuan muda, maafkan aku. Ini semua salahku. Mohon maafkan aku. Dan pria yang menangis itu tidak lain adalah murid yang kentut kemarin. Kentut itu hampir menyebabkan seluruh sekte kemuliaan musnah. Tuan muda, saya tahu Anda tidak dapat lagi mendengar suara saya. Tapi saya harap pikiran saya dapat terus berlanjut kepada Anda di akhirat. Ya, aku pernah mendengarmu. Saat itu, sebuah suara yang dalam memecah malam yang gelap gulita. Siapa? Murid itu melompat kaget dan mengamati sekelilingnya. Angin dingin berlalu dan jantungnya mulai berdebar kencang. Keringat mulai mengucur deras dari keningnya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenali milikmu yang sesungguhnya? Berdiri di belakang kuburnya sendiri, Lin Fan menggunakan dan mematikan secara sembunyi-sembunyi. Maka, dia muncul dan menghilang seperti penampakan. Ju, Tuan muda, murid itu mulai tergagap, tidak dapat mempercayai matanya. Apakah kamu mengakui kesalahanmu yang menyebabkan kematianku? Satu kentutmu itu telah membawaku ke akhirat. Lin Fan menekan nadanya dan mengeluarkan suara terdalam yang bisa dia hasilkan. Mata murid itu melebar saat dia menatap penampakan yang berkedip-kedip ini. Tiba-tiba, dia menjerit ketakutan, hantu. Oi, saat Lin Fan berteriak padanya, dia sudah lari jauh ke kejauhan. Ya ampun, bagaimana dia bisa menjadi murid sekte dalam ketika dia sangat pemalu. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Melihat kuburan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Tak disangka sebelum dia mencapai akhir hidupnya, dia sudah memiliki 2 batu nisan yang diukir untuknya sejauh ini. Mendesah. Untuk ekspedisi ini, moral para murid sekte kemuliaan sangat rendah. Tidak hanya mereka kembali tanpa membawa apa-apa, mereka bahkan menyebabkan kematian Master Junior Lin. Apakah surga benar-benar menentang sekte kemuliaan? Sepertinya sekte kemuliaan bukan lagi sekte seperti dulu, dengan bencana menimpa kedua ekspedisi baru-baru ini. Tetua, kakak senior, ada hantu. Murid itu bergegas kembali dengan wajah pucat pasi. Mengingat apa yang telah terjadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Huff, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Penatuayu sedang tidak dalam suasana hati yang terbaik. Oleh karena itu, dia bertanya dengan tegas. Itu benar, ada hantu. Master Muda Lin telah kembali sebagai hantu, dan dia muncul tepat di hadapanku. Murid muda juniorku, yang mulia sudah kembali. Bagaimana aku bisa menjadi hantu? Sebuah suara terdengar sepanjang malam yang gelap sekali lagi. Wajah semua orang berubah ketika mendengar suara itu. Adapun muridnya, dia langsung bersembunyi di balik punggung Penatuayu. Dia tidak takut pada apapun di dunia ini, kecuali hantu. Saat bayangan semakin dekat, bentuk Lin Fan mulai terwujud dengan bantuan cahaya bulan. Tetua Yu sangat emosional, dan para murid serempak berseru, Junior Master Lin. Kamu, tidak mati. Lin Fan terkekeh, mati. Nah, milikmu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagaimana hal seperti ini bisa mempengaruhiku? Kami melihatmu ditelan oleh singa salju di depan mata kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Yu berjalan dengan wajah tidak percaya. Lin Fan menjentikkan jubahnya dan berbalik. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap ke arah bulan di kejauhan dan menjawab dengan santai, siapa aku? Yang mulia adalah Grand Master ke-6 dari Sekte Iblis Suci di puncak tanpa nama dari Sekte Kemuliaan. Hanya seekor singa salju, bagaimana mungkin ia bisa berharap demikian? Menjadi tandinganku, bukan hanya aku yang telah membunuhnya, bahkan anaknya juga berada dalam kepemilikanku saat ini. Aura Lin Fan mendominasi saat semua orang tercakup dalam kehebatannya saat ini. Tidak ada yang bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Singa salju dibunuh oleh Master Muda Lin. Ini. Lin Fan mendengus, jelas tidak senang melihat wajah ragu-ragu mereka. Coba lihat, apa ini? Ketika semua orang melihat anak singa salju yang berbulu, gigi mereka mulai bergemeletuk tanpa henti. Tuan muda, apakah ini nyata? Zhong Hentian bertanya. Dia tidak percaya dengan pemandangan di depan matanya. Keganasan singa salju disaksikan oleh mereka semua. Itu liar dan biadab, apalagi saat bulunya sudah memerah. Tentu saja itu asli. Mungkinkah itu palsu? Akhirnya,
semua orang menyadari fakta yang terungkap di depan mata mereka. Mengenai bagaimana Lin Fan membunuh singa salju, tidak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, tatapan mereka padanya adalah tatapan penuh kekaguman. Saat itu malam yang dingin dan gelap dengan bulan purnama. Sekalipun lampu tidak menyala, kecerahan bulan menutupi bumi seperti selimut. Sky City sangat sunyi. Membunuh. Niat membunuhnya sangat mematikan, dengan aroma darah di udara. Sebagai anggota terhormat sebuah sekte, bagaimana kamu bisa menangkap kami? Apakah kamu tidak memiliki rasa malu? Seorang pria parubaya berjubah hijau tersedak saat dia terbaring di genangan darah. Mengganggu. Seberkas cahaya melintas di udara seperti pedang yang ditebas. Kepala orang itu melayang di udara tanpa kehidupan. Pengurus rumah. Kepala keluarga Kai melolong putus asa. Melihat pria yang tampak seperti dewa di depannya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun ke tubuhnya untuk melawan. Huff, semut. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Jangan menaruh dendam atas kematian kalian sendiri yang menyedihkan. Lin Ao berdiri seperti dewa sambil memandangi semut-semut kecil ini. Kai Hui, Tuan yang terhormat sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak mengambilnya, hahaha. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Kota Langit hanya dapat memiliki satu penguasa, dan itu adalah keluarga Chu. Chu Mulin tertawa dingin. Pedang panjang ada di tangan Chu Yi. Di depannya ada banyak mayat keluarga Kai. Hidup beberapa saat yang lalu, mereka sekarang kedinginan dan tak bernyawa. Hanya satu orang, dan itu sudah cukup untuk membuat seluruh keluarga Kai terbuang sia-sia. Perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Seseorang tidak dapat berharap untuk menolaknya sama sekali. Ayah, pipi Kai Ziqiao muda yang tadinya kemerahan juga pucat pasi, saat dia meringkuk dengan takut-takut di belakang Kai Yi. Kai Hui melihat apa yang tersisa dari keluarganya dan menundukkan kepalanya dengan menyesal, Yang Mulia. Keluarga Kai akan meninggalkan tempat ini. Tolong selamatkan hidup kami. Keruntuhan dinasti adalah hal yang biasa. Pada saat ini, yang bisa ia harapkan hanyalah garis keturunannya tetap mengalir. Melihat pemandangan yang terjadi di hadapannya, Chu Mulin sangat gembira hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, baik. Aku juga bukan pria tanpa emosi. Kalian bisa. Chu Mulin juga tidak bermaksud untuk menghapusnya seluruhnya. Selama mereka keluar, itu sudah cukup. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Ao memotong dengan dingin. Apakah aku mengatakan bahwa kamu dapat berbicara? Apakah aku mengatakan bahwa mereka dapat pergi hidup-hidup? Nada dingin Lin Ao membekukan suasana di sekitarnya saat semua orang merasa tertekan oleh aura berhati dinginnya. Aku memberimu kesempatan kemarin. Saat aku bilang tidak ada yang keluar hidup-hidup, maksudku tidak ada yang keluar hidup-hidup. Niat membunuh Lin Ao sangat jelas. Membunuh benda-benda ini sama dengan membasmi semut. Menonton adegan itu, tetua sekte Feng Tian merasa sangat dingin. Tapi ketika Lin Ao membuat keputusan lisan untuk membunuh mereka semua, tetua itu mengangguk sambil tersenyum bangga. Sekte Feng Tian tidak membutuhkan karakter yang baik hati dan dermawan. Karena kesempatan telah diberikan, sudah sepantasnya mereka menanggung konsekuensi jika tidak mengambilnya. Malam ini, tidak ada yang hidup di keluarga Kai. Niat membunuh Lin Ao memenuhi udara saat dia mengangkat tangannya lagi. Siapapun yang masih hidup dari keluarga Kai menatap malaikat maut ini dengan keputusasaan yang luar biasa. Mereka tidak akan pernah bisa melawan orang seperti itu. Kai Hui mengusap dahi putrinya yang masih kecil, air mata penyesalan mengalir dari matanya. Itu keterlaluan, anak muda. Saat itu, suara tenang terdengar dari kehampaan. Semua orang mengangkat kepala. Di bawah sinar bulan yang bersinar, satu-satunya bahtera melayang dengan tenang di atas mereka. Seperti makhluk surgawi, penampakan yang berkedip-kedip melayang di langit. Sesaat dia ada di sana, dan saat berikutnya, hilang. Still, tidak terdeteksi oleh siapapun saat Lin Fan menggunakannya terus-menerus. Mulia dan mewah, aura Lin Fan memengaruhi semua orang yang hadir. Faktanya, auranya benar-benar menghilangkan aura niat membunuh Lin Ao. Mendarat tanpa satu suara pun, rambut Lin Fan melayang dengan anggun di langit saat dia mengeluarkan cahaya lembut. Mata yang melihat semua itu menatap Lin Ao dengan dingin saat dia berkata dalam-dalam. Keluarga Kai memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia.
Bab 155, Hentakan Cepat Berkecepatan Tinggi. Menaiki bahtera kembali ke Sekte Kemuliaan, Lin Fan teringat akan janjinya untuk membawa Lolita muda bersamanya kembali ke puncak tanpa nama. Lagi pula, mendapatkan kembali seorang anak kecil yang lucu ke Sekte secara gratis adalah tawaran yang cukup bagus bagi Lin Fan. Sesampainya di Sky City, dia melihat lampu menyala di keluarga Kai dengan niat membunuh memenuhi langit. Dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lolita muda yang dia sukai tidak bisa mati begitu saja. Itu akan sangat buruk. Kamu benar-benar ingin membawa gadis kecil ini kembali ke sekteku. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Apakah kamu mencoba untuk tidak menghormatiku? Tatapan Lin Fan suram dan tegas saat dia menguncinya pada Lin Ao. Yang terhormat, Tuan. Hati yang putus asa di dalam kepala keluarga Kai berkobar kembali dengan nyala harapan saat kemunculan Lin Fan yang tiba-tiba. Ini mungkin akhir dari garis keturunan keluarga Kai malam ini jika bukan karena kehadiran pria ini. Kai Yi mengepalkan tangannya secara emosional dengan darah yang mengalir melalui nadinya. Tuan yang terhormat tidak berbohong padanya dan dia juga tidak lupa. Kejutan seumur hidup ini membuatnya hampir menangis karena bersyukur. Namun Cumulin mulai merasa terkesima saat dia menatap bahtera raksasa di langit dan pria anggun yang baru saja muncul di hadapan mereka. Tidak disangka keluarga Kai mendapat dukungan dari sekte lain juga. Dan yang lebih tidak dapat dipercaya adalah kenyataan bahwa mereka bersedia menerima putri kecil keluarga Kai sebagai murid. Lin Fan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan suara menenangkan, "Jangan khawatir. Milikmu sesungguhnya ada di sini. Tidak seorang pun boleh bertindak menentang di depan Yang Mulia." Lin Ao mengerutkan kening, ekspresinya agak terkejut. "Kamu belum mati." Apa yang terjadi saat itu disaksikan oleh semua orang di sana. Pria ini ditelan utuh oleh singa salju. Tidak mungkin dia masih hidup. Jadi bagaimana dia bisa berdiri di sini di hadapan semua orang lagi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Yang Mulia masih hidup atau sudah mati? Apa hubungannya denganmu, anak muda? Mulai hari ini, keluarga Kai akan berada di bawah pengawasanku. Kamu berani melanjutkan kelancanganmu. Aura Lin Fan mendominasi dan kasar. Sosoknya yang mengesankan memikat semua orang yang hadir. Sebagai seorang jenius dari Sekte Feng Tian, bagaimana Lin Ao bisa menerima begitu saja? Terlebih lagi, setiap kata yang diucapkan oleh pria ini langsung menyentuh hatinya, tanpa memberinya sedikit pun rasa hormat. Sialan. Api di dalam diri Lin Ao mulai menyala saat dia menatap Lin Fan sambil mengertakkan gigi, "Beraninya kau." Karena Lin Fan telah menempuh jalan menjadi bajingan yang sombong, tidak mungkin dia bisa mundur sekarang. Dia harus terus maju. Potensi pria Lin Ao ini tidak buruk, sama seperti Zhong Hentian. Tapi dalam hal kekuatan bertarung, dia mungkin jauh melampaui Zhong Hentian. Kalau tidak, mereka tidak akan hancur begitu parah selama ekspedisi di tempat terlarang dengan 2 lawan 1. Ini adalah peristiwa besar hari ini karena Yang Mulia menerima seorang murid. Tetapi jika Anda ingin mencobanya, ayolah. Saya akan melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak muda seperti Anda. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, wajahnya tenang seperti biasanya. Lin Ao tidak menyangka pria di depannya tidak akan memberinya tumpuan untuk mundur sama sekali. Bahkan sebelum dia mengatakan apapun, pria itu sudah menyatakan perang melawannya. Pada awalnya, dia mempertimbangkan untuk mundur, karena tidak ada gunanya terlibat dalam konflik mengenai beberapa manusia biasa seperti keluarga Chu. Tapi, orang ini bahkan tidak membiarkannya mundur sama sekali. Baiklah, jika memang seperti ini, dia sebaiknya mencobanya. Lin Fan mengamati sekeliling. Melihat berbagai mayat keluarga Kai tergeletak di mana-mana, Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dia mengalihkan pandangannya ke bahtera Sekte Kemuliaan. Aib dalam dunia seni bela diri. Aib bagi sekte ini. Rekan-rekan murid muda, perhatikanlah bahwa kalian tidak boleh menindas yang lemah dengan membunuh manusia biasa yang tidak berdaya. Itu adalah perilaku yang tidak pantas dan tidak tahu malu. Lin Fan memerintahkan dengan nada menghina. Ya, Tuan Muda. Zhong Hentian dan murid lainnya bergema serempak. Ketika Zhong Hentian pertama kali melihat Lin Ao, dia sangat ingin mencabik-cabik orang ini. Tapi sekarang Junior Master Lin sudah turun lebih dulu. Dia hanya bisa menekan perasaan ini dulu.
Dan meskipun Zhong Hentian ingin memperingatkan guru mudanya tentang taktik kejam Lin Ao ini, dia tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, Junior Master Lin memiliki keuntungan sekarang. Jika dia mengatakan sesuatu, itu hanya akan membawa gelombang pasang terhadap Lin Ao dan mempermalukan guru muda. Selanjutnya, Penatua Yu tidak berekspresi terhadap kejadian itu. Tidak ada yang bisa menguraikan apa yang ada dalam pikirannya. Kamu, Lin Ao sangat marah, dan semangat juangnya benar-benar menyala. Dia harus memberi tahu pria ini berapa harga yang harus dibayar jika meremehkannya. Pergi dan mati. Lin Ao meledak ke depan. Energi berkumpul di tinjunya saat dia mengarahkannya ke Lin Fan. Bam! Langit berubah warna. Murid dari kedua sekte dipenuhi dengan antisipasi. Bagi sekte kemuliaan, emosi mereka melebihi kata-kata. Lin Ao telah menajiskan kakak senior mereka. Dan sekarang karena Junior Master ada di sana, inilah waktunya untuk membalas dendam yang manis dan manis. Sedangkan untuk sekte Feng Tian, mereka memiliki ekspektasi yang besar dari Lin Ao. Bagaimanapun, dia adalah kakak senior mereka yang terhormat dan juga seorang jenius sekte yang sangat dihormati. Tinju Lin Ao ditangkap oleh Lin Fan dengan tangan kosong. Menyadari ada yang tidak beres, Lin Ao mencoba menarik kembali tinjunya. Tapi saat itu, Lin Fan menyeringai dingin. Lin Fan menghilang. Pada saat Lin Fan menghilang, Lin Ao juga tercengang sesaat. Dia ragu sesaat, bertanya-tanya bagaimana Lin Fan menghilang begitu saja. Itu sunyi. Seolah-olah, Lin Fan telah menghilang dari muka bumi. Dari sekian banyak item legendaris yang belum ditemukan, akhirnya kamu keluar lagi sayang. Dalam keadaan tidak terlihat, Lin Fan dengan lembut menepuk kepala Lin Ao dengan 95 batu bata legendaris. Tidak ada seorang pun yang lebih bijaksana. Di mata semua orang, Lin Fan menghilang begitu saja selama sepersekian detik dalam sekejap mata. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ketika penonton melihat Lin Fan berikutnya, dia berdiri di depan Lin Ao dengan satu jari di dahi Lin Fan. Dengan dorongan lembut, Lin Ao terjatuh ke belakang, seolah-olah dia mendapat pukulan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang terjadi dalam sepersekian detik itu? Tapi ini bukanlah akhir. Tepat saat Lin Ao mendarat di tanah, Lin Fan menghilang lagi. Bagaimanapun, adegan selanjutnya akan merusak reputasinya. Bagaimana dia bisa membiarkan halayak ramai menyaksikannya? Meraih kedua kaki Lin Ao, Lin Fan merentangkannya. Mata Lin Fan berbinar kegirangan saat gelombang aura destruktif mulai memenuhi pikirannya. Hidup mencuri dengan cepat. Dengan kedok tembus pandangnya, Lin Fan mengangkat kaki kanannya dan mengarahkannya tepat ke area selangkangan Lin Ao. Dia menyerang dengan kejam. Cepat, tepat, jahat. Tidak ada satupun keraguan saat Lin Fan mengeksekusi gerakannya dengan kecepatan murni. Bam, bam. Penonton yang mendengar suara-suara ini gemetar. Tapi bukan mereka yang gemetar, tapi tanah di bawah kaki mereka. Dalam sepersekian detik, setelah Lin Fan berulang kali menginjak Lin Ao beberapa lusin kali, dia menjambak rambut Lin Ao dan melemparkannya ke kejauhan. Jadi itulah yang mampu dilakukan oleh murid jenius sekte Feng Tian. Sebanyak itu, Lin Fan muncul kembali, tangan di belakang punggungnya, bersuara tanpa ekspresi. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang siap menghadapi apapun. Bab 156, Murid Lolita pertama seumur hidup. Saat itu, langit dan bumi terdiam. Pada saat itu, sekte kemuliaan tercengang. Pada saat itu, sekte Feng Tian tercengang. Semua orang menatap situasi dengan rahang terbuka lebar. Segalanya tampak begitu nyata, sangat mustahil. Pertarungan telah berakhir begitu saja, seperti itu. Apa yang terjadi dengan pertarungan sengit antara para raksasa ini? Bagaimana bisa semuanya berakhir dalam sepersekian detik? Ini. Dengan tangan di belakang punggungnya, Lin Fan menatap lurus ke depan ke arah sekte Feng Tian. Dia tidak bergerak atau mengatakan apapun. Aura sunyi memenuhi seluruh lingkungan, aura yang begitu represif sehingga murid-murid sekte Feng Tian sulit bernapas. Pemuda ini telah dijatuhi hukuman karena pembangkangannya terhadap Yang Mulia hari ini. Jika hal itu terjadi lagi, kematian bukanlah jalan keluar dari pilihan. Lin Fan berkata dengan tenang.
Namun bagi para murid Sekte Fengtian, suara tenang ini seperti suara gemuruh yang menggelegar di kepala mereka. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa kakak senior mereka yang terhormat dikalahkan begitu saja. Pria di depan mereka juga terlihat sangat muda. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mungkinkah dia jenius terkuat di seluruh Sekte Kemuliaan? Kembali ke Bahtera Raksasa, Penatua Yu tersenyum lembut. Di dalam satu senyuman lembut itu terkandung ribuan emosi. Ejekan, menghina, pergi. Wajah tetua Sekte Fengtian sungguh mengerikan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Akhirnya, dia berhasil mengucapkan satu kata itu. Sekte Fengtian. Kekalahan telak murid ini adalah karena keahliannya tidak bisa ditandingi. Tapi secara keseluruhan, Sekte Anda sebaiknya ekstra hati-hati dalam ekspedisi ke tempat terlarang yang akan datang. Saat Sekte Fengtian bersiap untuk pergi, suara lembut Lin Fan terdengar. Tubuh Penatua Sekte Fengtian sedikit gemetar mendengar kata-kata ini dan kebencian melintas di matanya. Terima kasih atas pengingat baik Anda. Saat Sekte Fengtian pergi, Lin Fan yang serius menghela nafas lega secara internal. Dia melampaui kebahagiaan di dalam hatinya. Tindakan tadi telah menghabiskan begitu banyak bakat akting sehingga dia mungkin tidak bisa mengeluarkan aura mengesankan yang sama selama sebulan ke depan. Tidak hanya itu, Lin Fan sekarang memahami dengan jelas betapa kuatnya Stilt. Dia tidak hanya bisa menyembunyikan dirinya sendiri, tapi dia juga bisa membuat lawannya pingsan sejenak dengan menghilangnya dia, dan memanfaatkan kebingungan itu untuk menyerang. Kebingungan sesaat saja sudah cukup baginya untuk melakukan serangan yang menentukan. Jika mereka bertarung dengan adil sekarang, Lin Fan tidak tahu apakah dia benar-benar akan menjadi yang teratas pada akhirnya. Tapi kemenangan tetaplah kemenangan. Keterampilan adalah satu hal, tetapi 95 batu bata legendaris memang merupakan senjata pembunuh yang tak terlukiskan. Biarpun seseorang adalah dewa, dia akan terjatuh hanya dengan ketukan lembut di kepala. Berteriak turun dari Bahtera, semua murid berkumpul di sekitar Lin Fan. Tuan muda, bagus sekali. Apa itu Lin Hao? Di depan guru muda, dia hanyalah seekor semut. Bahkan saat ini, aku tidak tahu bagaimana Lin Hao dikalahkan oleh Master Junior. Itu terjadi terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan mataku sendiri. Terhadap sanjungan dari rekan murid juniornya, Lin Fan tersenyum lembut. Baiklah, ayo kita selesaikan saja. Pria itu hanyalah seorang pejalan kaki dalam kehidupan yang mulia, tidak pantas untuk disebutkan. Keluarga Kai masih belum pulih dari keterkejutan mereka atas apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak percaya bahwa musuh yang bagaikan dewa di hadapan mereka dikalahkan dalam sekejap oleh Tuan yang terhormat ini. Terlebih lagi, tidak ada pertarungan apapun sejak awal. Dia jatuh tanpa perlawanan. Mengerikan. Keluarga Kai akan menjadi besar. Sangat besar. Air mata Kai Hui tidak bisa berhenti mengalir di wajahnya. Agar putrinya yang masih kecil menjadi murid pria seperti itu, ini adalah keberuntungan 1000 tahun bagi keluarga Kai. Adapun keluarga Chu, mereka sama-sama tercengang. Apa yang seharusnya memperkuat posisi mereka di Sky City kini hancur dalam sekejap. Ini merupakan pukulan mematikan bagi keluarga Chu. Kakak Kai, aku salah. Tolong ampuni kami. Chu Mulin berlutut di tanah, air mata membanjiri wajahnya. Terhadap perubahan mendadak ini, Chu Mulin tidak tahan lagi. Yang mulia, apa pendapat Anda mengenai hal ini? Kai Hui bertanya dengan hati-hati. Sekarang, setelah pria ini menyukai putrinya, dia tidak berani berada di sisi yang salah dari pria ini. Untuk masalah seperti itu, dia secara alami harus membiarkan Yang Mulia memutuskannya. Lagi pula, dia tidak ingin mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginan pria itu. Kalian bisa menyelesaikannya sendiri. Mengenai masalah ini, Lin Fan tidak ingin tahu lebih banyak, juga tidak ingin terlibat. Beralih ke Lolita muda, dia bertanya, jadi, bagaimana pertimbanganmu? Maukah kamu menjadi muridmu sesungguhnya? Yang terhormat, Tuan. Dia setuju. Kai Hui menjawab dengan tergesa-gesa. Lin Fan melambaikan tangannya. Saya akan meminta dia untuk membuat keputusan sendiri. Yur truly tidak suka memaksa siapapun yang bertentangan dengan keinginan mereka. Lin Fan berkata dengan tenang. Kai Ziqiao masih gemetar ketakutan di belakang Kai Hui.
Kejadian malam itu terlalu berat untuk ditanggung oleh seorang anak berusia 5 tahun, dan dia belum pulih dari keterkejutannya. Kai Hui juga khawatir. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika mereka bisa meraihnya, keluarga Kai pasti akan sukses selama bertahun-tahun yang akan datang. Awalnya, jika ada orang dari keluarga Kai yang bisa masuk ke sebuah sekte, itu adalah keberuntungan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tapi berada di bawah bimbingan pria ini, itu adalah keberuntungan yang terakumulasi selama ratusan masa kehidupan. Dari kelihatannya, pria ini memegang posisi penting dalam sekte tersebut. Jika putri mereka berada di bawahnya, dia akan memiliki masa depan yang sangat cerah hingga tak terukur. Yang mulia, bolehkah saya berbicara sedikit dengan putri saya? Kai Hui bertanya dengan cemas. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Di mata Lin Fan, Namelespik benar-benar kekurangan bakat. Untuk membesarkan beberapa murid setia, tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa membesarkan mereka saat masih kecil. Dengan begitu, mereka akan memiliki rasa memiliki yang lebih besar. Dan metode perawatan semacam ini adalah salah satu yang dinantikan Lin Fan. Untuk membesarkan seseorang ketika masih kecil, untuk melihat kejeniusan seperti apa mereka di masa depan, itu adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh Lin Fan. Lagi pula, profesi sampingannya sebagai mentor kehidupan tidak banyak berguna belakangan ini. Sudah waktunya untuk mengembalikannya. Bisikan pecah di antara para murid sekte kemuliaan. Mereka tidak tahu mengapa guru junior ingin membawa gadis kecil ini kembali sebagai muridnya. Dari apa yang mereka lihat, potensi bawaannya tidak terlalu besar. Untuk mendapatkan seseorang dengan potensi seperti itu di sekte itu semudah mencari kotoran di tanah. Dengan begitu, bahkan jika dia tumbuh dewasa, dia tidak akan menjadi seseorang yang hebat. Tetapi sekarang karena guru muda ingin menjadikannya sebagai murid pribadi, mungkinkah dia telah melihat sesuatu yang tidak mereka lihat? Setelah beberapa saat, Kai Hui kembali bersama Lolita muda. Apa kamu setuju? Lin Fan bertanya. Muridmu setuju. Tubuh kecil Kai Ziqiao berlutut di tanah dan bersujud kepada Lin Fan. Lin Fan tersenyum. Bagus. Ini bisa dianggap sebagai murid resmi pertamanya. Kai Hui dan Kai Yi jelas terlihat enggan di wajah mereka. Namun di hadapan yang mulia, mereka tidak berani menunjukkannya secara terang-terangan. Ziqiao, ini adalah hadiah ayah untukmu. Kamu harus belajar dengan baik dari tuan yang terhormat, dan tidak membuatnya khawatir secara berlebihan. Sebagai kepala keluarga Kai, mata Kai Hui mulai memerah karena emosi saat dia menggantungkan sepotong batu giok di leher Kai Ziqiao. Kai Yi menggigit bibirnya untuk menahan air matanya sambil dengan lembut membelai kepala adik perempuannya. Tapi ini adalah pilihan terbaik untuk adik perempuannya. Untuk bisa memasuki sebuah sekte, itulah masa depan terbaik yang mungkin dia miliki. Tapi dia bertanya-tanya kapan waktu berikutnya dia bisa bertemu dengannya sekali lagi. Bab 157, Kembalinya Yang Mulia. Malam, puncak-puncak dan gunung-gunung yang indah berjejer seperti gelombang lautan, muncul dan menghilang. Lin Fan sedang mengagumi pemandangan malam di haluan kapal. Berdiri di sampingnya adalah Lolita Ziqiao muda, agak gugup, agak takut. Lin Fan mengulurkan telapak tangannya di depan Lolita muda, matanya berseri-seri riang. Melihat Lin Fan, dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya yang lembut dan gesit dan meletakkannya di tangannya. Sambil memegang tangan murid mudanya, Lin Fan tersenyum bahagia. Bahtera pertempuran Sekte Feng Tian. Suasana menjadi suram sejak Lin Ao dikalahkan oleh murid Sekte Kemuliaan dalam sepersekian detik. Wajah tetua Sekte Feng Tian gelap sepanjang perjalanan, tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Dia sangat marah. Lin Ao tergeletak di geladak. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah kilasan kejadian sebelumnya. Wajahnya menjadi hijau saat dia mencoba menahan perasaan tidak enak di selangkangannya. Atau mungkin lebih baik dikatakan bahwa hampir tidak ada perasaan apapun di sana selain rasa sakit. Rasa sakit yang luar biasa. Sekte Kemuliaan, Lin Fan. Mata Lin Ao tajam, sangat marah. Dia tidak tahu kapan dia kehilangan kesadaran. Yang dia tahu hanyalah rasanya sangat aneh. Namun balas dendam ini, dia bersumpah akan membayarnya kembali secara penuh. Melewati puncak gunung dan lautan yang tak terhitung jumlahnya, pemandangan Sekte Kemuliaan akhirnya muncul di hadapan mereka.
Puncak tinggi Sekte Kemuliaan mulai membesar saat bahtera raksasa itu mendekat kembali. Melihat sekte di depan mereka, para murid dipenuhi dengan kegembiraan di hati mereka. Akhirnya, kami kembali. Itu benar. Setelah meninggalkan sekte selama berhari-hari, aku merasa agak rindu kampung halaman. Meskipun kita tidak menghancurkan mereka sepenuhnya, Lin Hao dari sekte Feng Tian memiliki pelajaran yang diajarkan kepadanya. Itu juga merupakan kemenangan yang cukup besar. Sambil memegang tangan mungil Ziqiao, Lin Fan menunjuk ke depan, itulah rumahmu mulai sekarang. Mata kecil Kai Ziqiao yang cerah berbinar saat dia melihat banyak puncak. Untuk perjalanan beberapa hari terakhir, Lin Fan memiliki hubungan yang cukup baik dengan satu-satunya muridnya ini. Setidaknya, dia telah mengatasi kecanggungan awal. Alasan utamanya adalah karena Lin Fan pintar. Dia punya banyak ide tentang bagaimana membuat Lolita muda bahagia. Tuan, apakah saya akan tinggal di sini juga di masa depan? Kai Ziqiao membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. Lin Fan tersenyum sambil membelai kepala kecil Lolita itu. Hari ini, Sekte Kemuliaan dipenuhi dengan kegembiraan. Tak seorang pun di sekte itu tahu apa yang sedang terjadi dalam ekspedisi ini. Mereka tahu bahwa Sekte Kemuliaan telah menderita kerugian besar dalam ekspedisi tanah terlarang sebelumnya dan kehilangan muka di depan banyak sekte. Mereka bertanya-tanya apakah mereka mendapatkan kembali rasa hormat melalui ekspedisi ini. Tuan kita yang agung akan kembali. Zhang Ergou berdiri di tengah kerumunan dengan penuh semangat. Dia sangat merindukan gurunya. Kakak senior, yang kamu rindukan adalah bigra milik Tuan, bukan? Feng Bujue memutar matanya dan memperlihatkan Zhang Ergou tanpa ampun. Terhadap hal ini, Zhang Ergou agak tidak senang. Ya ampun, sejak kapan kamu menjadi sejujur ini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa bukan hanya aku saja yang melewatkannya? Feng Bujue memandang Ye Shaotian dari kejauhan dan menghela nafas tanpa daya juga. Namun jauh di lubuk hatinya, dia agak merindukan perasaan menakjubkan memiliki bigra juga. Meski tuan mereka baru pergi setengah bulan, rasanya seperti bertahun-tahun bagi mereka. Akhirnya, bahtera raksasa itu melayang diam di langit di atas mereka. Para murid di bawah mulai menghitung jumlah murid sekte dalam yang turun. 1, 2, 20. Lihat, semuanya aman dan sehat. Tidak ada satupun yang hilang. Beberapa murid yang teliti yang menghitung dengan hati-hati berseru dengan penuh semangat. Kenapa ada gadis kecil? Para murid yang berkumpul mempertanyakan kehadiran Kai Ziqiao muda. Namun terlebih lagi, mereka bertanya-tanya tentang hasil ekspedisi tersebut. Grandmaster, Penatua, kami telah kembali dengan selamat. Penatua Yu adalah orang pertama yang turun dari bahtera dan dia melapor kepada Grandmaster dan Penatua Senior. Bagus. Tuan Besar Yan mengangguk. Melangkah maju, Lin Fan melihat jumlah murid berkumpul dan tersenyum. Mengenai moral Sekte Kemuliaan saat ini, dia harus melakukan sesuatu untuk meningkatkannya. Ayo, biarkan aku lewat, suara Lin Fan terdengar dengan tenang di antara kerumunan. Dari penyimpanannya, dia mengeluarkan Snow Lion. Di lapangan kosong di tengah itu, seekor binatang buas yang tampak sangat besar dan brutal tiba-tiba muncul, menakuti para murid yang hadir. Binatang apa itu? Bukankah terlalu besar? Mungkinkah itu singa salju? Apa, singa salju tingkat atas surgawi yang lebih rendah itu? Bangkai yang benar-benar lengkap. Mungkinkah Sekte Kemuliaan kita telah mendapatkannya sepenuhnya untuk diri kita sendiri? Semua orang berteriak penuh semangat dengan diskusi yang marak. Tapi satu hal yang pasti, di setiap mata mereka terlihat kebahagiaan. Bahkan Grandmaster Yan dan para tetua senior agak terkejut. Mereka kembali dengan seluruh bangkai binatang itu. Tentunya sekte lain tidak murah hati. Grandmaster, tetua, penghargaan Master Junior Lin sangat besar untuk ekspedisi ini. Jika bukan karena dia, kami tidak hanya akan kehilangan cukup banyak murid. Kami bahkan mungkin akan kembali tanpa membawa apa-apa. Zhong Hentian langsung berteriak. Tatapan setiap orang beralih ke Lin Fan. Lin Fan tersenyum lebar. Kai Ziqiao di sampingnya agak takut dengan tatapan tiba-tiba dari masa, dan meringkuk dengan takut-takut di belakang Lin Fan. Grandmaster Yan dan sesepuh senior memandang Lin Fan dengan keheranan yang tak terduga. Mereka juga tahu tentang kekuatan Snow Lion. Itu sangat ganas dan brutal.
Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak dapat menjatuhkannya juga. Tapi sekarang, seluruh bangkai, utuh dan tidak rusak, ada di depan mata mereka. Bagaimana mereka bisa meyakinkan sekte lain untuk menyerah? Melihat semua wajah kaget mereka, Lin Fan menurunkan dagunya sedikit dan melihat sekeliling, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Bangkai ini tidak banyak. Di tangan yang mulia, dia tetap dikalahkan. Yang paling penting adalah akan datang. Semua orang terkejut. Berdasarkan kata-kata Master Junior Lin, ini masih bukan hadiah yang paling penting. Apalagi yang akan terjadi? Grandmaster Yan dan sesepuh senior saling memandang dan tertawa lembut. Dalam hati, mereka berpikir, bukankah Lin Fan ini hanyalah anak muda yang kurang ajar? Sama seperti dia yang membuat semua orang dalam ketegangan. Melihat wajah antisipasi mereka, Lin Fan tersenyum lebih lebar. Membuka telapak tangannya, seekor anak singa salju seputih salju tertidur dengan tenang di telapak tangan Lin Fan. Ketika anak itu muncul, setiap murid menganga. Itu anak singa salju. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak hanya mendapatkan bangkai singa salju, tapi kami juga mendapatkan anaknya. Lalu apa yang dimiliki sekte lain? Semua orang tercengang hingga tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Semuanya terlalu nyata. Bahkan Grandmaster Yan dan para tetua senior merasakan kegemparan di dalam hati mereka. Apa yang terjadi dalam ekspedisi itu? Bab 158, jangan pernah ternoda oleh budaya berdosa. Lin Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia perlu membiarkan situasi saat ini menyebar sepenuhnya ke dalam pikiran para murid ini. Bangkai singa salju sudah menjadi pukulan besar bagi pengetahuan mereka. Ditambah dengan anaknya, murid-murid ini sepenuhnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia harus membiarkan situasi ini terjadi. Jika tidak, banyak orang akan mati karena keterkejutannya. Melihat penampilan mereka yang takjub, Lin Fan tertawa dalam hati. Sungguh rasanya dipuja oleh banyak orang. Dengan ini, reputasi puncak tanpa nama menjadi semakin bersinar mulai hari ini. Bukan itu saja, jenius nomor 1 Fengtian Sekte, Lin Hao, dikalahkan oleh Master Junior Lin dalam waktu kurang dari 1 detik. Kata seorang murid Sekte dalam. Meski tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar semua orang yang hadir. Lin Fan terkejut sesaat. Melihat murid yang berbicara, Lin Fan mengingatnya di dalam hatinya. Beberapa orang menawarkan bantuan kepada orang lain ketika mereka membutuhkan. Yang lain menambahkan situasi yang sempurna dan menyebabkan gangguan. Namun ada saat-saat di mana gangguan lebih berguna daripada bantuan. Memang benar, tepat setelah murid itu berbicara, sebuah teriakan muncul dari dalam kerumunan. Apa? Master Muda Lin mengalahkan kejeniusan Sekte Fengtian dalam hitungan detik. Mereka yang mengetahui Lin Hao berteriak kaget. Kakak senior, siapa jenius yang kamu bicarakan ini? Kenapa kamu begitu terkejut? Jenius itu adalah orang yang menajiskan kakak senior Tianyu selama ekspedisi tempat terlarang sebelumnya. Apa? Bajingan itu? Bukankah dia sangat kuat? Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Master Junior Lin dalam sekejap? Huff, apa yang kamu tahu? Menurutmu karakter seperti apa Junior Master Lin itu? Bocah cilik seperti dia pasti akan hancur dengan mudah di tangan Junior Master Lin. Itu luar biasa. Ini terlalu luar biasa. Tuan Muda Lin yang tak terkalahkan. Lin Master Junior yang tak terkalahkan. Berita itu menyebar dengan cepat. Semua orang di Sekte Kemuliaan mengetahui apa yang dilakukan murid Sekte Fengtian terhadap kakak senior Tianyu. Orang yang menghancurkan fondasi budidaya kakak senior Tianyu adalah musuh bersama bagi semua orang di sekte tersebut. Dan sekarang, Master Muda Lin telah menghancurkan pria itu dalam sekejap. Sungguh hari yang luar biasa. Grandmaster Yan dan tetua senior kembali mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Jika apa yang terlihat di wajah mereka sebelumnya adalah keterkejutan, maka mereka sekarang benar-benar khawatir. Jenius dari Sekte Fengtian ini, mereka juga mengenalnya. Jika dia terus menempuh jalan yang sama, tidak diragukan lagi suatu hari dia akan menjadi individu yang tak tertandingi dan kuat. Tetapi tidak disangka Lin Fan telah menghancurkannya dalam sekejap. Ini. Grandmaster Yan dan yang lainnya mengetahui situasi Lin Fan. Bukan hanya dia memiliki bakat yang sangat langka dalam mengolah pil,
untuk berpikir bahwa dia memiliki kekuatan yang begitu besar. Pria yang luar biasa. Menerima tatapan ini dari sesama murid junior, Lin Fan tersenyum. Dia sebenarnya dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya, tapi dia mencoba yang terbaik untuk terlihat acuh tak acuh saat dia melambaikan tangannya. Baiklah, baiklah. Awalnya ini bukanlah hal yang penting. Lagi pula, jenius dari Sekte Feng Tian itu bukanlah karakter yang baik sama sekali. Lin Fan merasa bahwa dia harus rendah hati. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sangat rendah hati. Tapi Grandmaster Yan dan sesepuh senior merasa agak canggung dengan apa yang dikatakan Lin Fan. Kejeniusan Sekte Kemuliaan benar-benar dihancurkan oleh musuh, namun Lin Fan menyatakan bahwa dia bukanlah karakter yang hebat. Bukankah arti sebaliknya adalah bahwa Sekte Kemuliaan tidak berarti apa-apa, hanya menamparkan wajah mereka sendiri. Tapi tidak apa-apa, mereka bisa membiarkannya. Bagaimanapun, Lin Fan adalah anggota Sekte Kemuliaan. Fakta itu pasti ada di hati mereka. Mengalihkan pandangannya ke gadis pemalu yang gemetar ketakutan di belakang Lin Fan, Grandmaster Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa anak muda ini di sini? Grandmaster, ini adalah murid baru yang saya rekrut dari Sky City, Ziqiao. Lin Fan tersenyum sambil membelai kepala kecilnya. Grandmaster Yan melihat ke arah Kai Ziqiao dan ekspresinya agak berubah. Sambil menghela nafas kecil, dia melanjutkan, dalam sebuah sekte, hal yang paling berharga adalah pewarisan tradisi. Tapi ini, Grandmaster Yan tidak merasa perlu untuk menjelaskannya secara ringkas. Dia sudah melihat potensi gadis kecil itu. Di Sekte Kemuliaan, siapapun dengan kalibernya dapat ditemukan dengan mudah di antara para murid pelayan. Dan dia ingin memberitahu Lin Fan bahwa pemilihan murid harus bergantung pada potensi bawaan. Jika tidak, sekte tersebut tidak akan bertahan selama berabad-abad dan berkembang. Grandmaster, saya mengerti dari mana asal Anda. Lin Fan tersenyum. Bagi Lin Fan, potensi bawaan berarti omong kosong. Dia yakin bahkan jika seekor babi mendarat di tangannya, dia bisa mengubahnya menjadi dewa babi. Selain itu, meskipun potensi bawaan Lolita muda ini agak rendah, dia tidak bisa meninggalkan panggilan profesi sampingannya sebagai pelatih kehidupan. Jika dia membesarkannya, dia yakin dia akan menjadi sesuatu yang hebat juga. Terhadap hal ini, Lin Fan sangat percaya diri. Selama kamu melakukannya, Grandmaster Yan berbalik tanpa banyak bicara. Mungkin itu bukanlah hal yang buruk, bahwa sekte tersebut kini telah mendapatkan seorang Lolita kecil yang masih muda. Grandmaster, aku akan meninggalkan bangkai singa salju di tangan sekte. Yang aku butuhkan hanyalah sedikit bulu. Sedangkan untuk anaknya, aku berniat membiarkannya menemani murid mudaku sebagai hewan peliharaan. Lin Fan telah memikirkan semua ini sebelumnya. Singa salju adalah binatang yang cukup baik. Lebih jauh lagi, ia adalah keturunan dari binatang purba singa salju pemberontak surga. Jika dia mampu membesarkannya dengan baik, merawatnya agar semulia nenek moyangnya bukanlah hal yang mustahil. Dan sebagai seorang anak kecil, sangatlah tepat untuk menemani dan tumbuh bersama murid mudanya. Jika anak harimau itu dirawat sendiri oleh sekte tersebut, kita akan memiliki peluang besar untuk mengembalikannya ke puncak kejayaannya. Penatua senior Wuya berkomentar. Apakah sekte ini terus berkembang atau tidak terletak di tangan seekor binatang pun. Tapi dengan adanya sekte yang menemani murid mudaku, mungkin sekte itu bisa menjaganya seumur hidupnya. Maaf, tetua, tapi aku tidak bisa menyetujuinya, permintaan itu. Lin Fan tentu saja punya idenya sendiri. Saudara muda, kami akan membiarkan Lin Fan memutuskan masalah ini. Lagi pula, keberhasilan kembalinya ekspedisi ini semua karena penghargaannya. Meskipun anak harimau adalah benda yang berharga, sekte dapat melakukannya dengan atau tanpa itu. Kami tidak perlu merusak hubungan harmonis kita karena masalah seperti itu. Terima kasih, Tuan Besar. Lin Fan menjawab dengan penuh terima kasih. Aku akan mengirimkan seseorang dengan buku panduan penjinakan binatang, dan kamu bisa menyebarkannya kepada murid kecilmu. Meskipun binatang buas itu pada dasarnya ganas, ia dapat dilatih untuk tunduk dengan bantuan buku panduan tersebut. Tuan Besar Yan melanjutkan. Penatua Yu dan para murid yang berpartisipasi dalam ekspedisi itu menatap anak itu dengan tatapan waspada dan aneh.
Kenangan akan tindakan memalukan yang dilakukan oleh singa salju pada hari itu terlintas di benak mereka sekali lagi. Puncak malang yang digunakan dan disalahgunakan seperti benda mati tak bernyawa. Namun kini setelah ekspedisi selesai, mereka pun senang akhirnya bisa pulang. Peristiwa hari itu membuat seluruh sekte kemuliaan dalam suasana perayaan sepanjang hari. Lin Fan berjalan kembali ke puncak tanpa nama dengan Zhang Ergou dan Feng Bujue mengikuti dari dekat. Tuan hebat, apakah ini akan menjadi suster junior kita mulai hari ini? Zhang Ergou bertanya. Dia mengamati Kai Ziqiao muda sepanjang hari. Tapi matanya yang cerdik itu menyebabkan Kai Ziqiao menjadi sangat gugup. Jika itu berdasarkan kemauanku, dia bisa menjadi kakak seniormu. Lin Fan tertawa. Tidak, tolong. Guru, tolong. Dia lebih baik sebagai suster junior. Kita bisa lebih merawatnya. Zhang Ergou memohon sambil menangis. Haha, baiklah. Jaga baik-baik adik perempuanmu yang masih kecil mulai hari ini. Jika ada bahaya yang menimpanya, kamu akan menanggung akibatnya. Lin Fan sudah kehilangan semua harapan pada Zhang Ergou. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak orang yang menunjukkan jati dirinya. Dia harus merawat Lolita mudanya dengan sangat hati-hati. Dia sama sekali tidak boleh ternoda oleh kebiasaan berdosa apapun dari kakak-kakak seniornya. Jika tidak, untuk berpikir bahwa satu-satunya murid perempuannya yang berharga akan keluar dari sekte suatu hari nanti dengan mengudara dan melakukan tindakan dan pertunjukan tanpa malu-malu kemanapun dia pergi. Sungguh masa depan yang suram dan tragis untuk dipikirkan. Bab 159, Kemunculan Teknik Baru. Puncak tanpa nama. Kembali ke kediaman Lin Fan, Zhang Ergou dan Feng Bujue sibuk memberitahu dia tentang kejadian di sekitarnya. Guru, sejak Anda pergi, saya dan kakak muda dengan setia mengikuti instruksi Anda untuk mencuci otak kakak senior Tianyu. Dalam 2 minggu terakhir, saya bertengkar 3 kali dengan kakak muda dan dengan sengaja mencoba mencuci otaknya 4 kali. Efeknya adalah jelas. Kakak senior Tianyu tampaknya telah memikirkan banyak hal. Zhang Ergou melaporkan dengan bangga. Ini adalah kolaborasi pertama antara dia dan Feng Bujue, dan hasilnya cukup memuaskan. Lin Fan mendengarkan dengan sungguh-sungguh sambil sesekali mengangguk. Dia menyeringai kecil. Terhadap laporan Zhang Ergou, dia sangat senang. Terbukti, adalah mimpi bodoh bagi Tianyu untuk berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Seseorang tidak pernah takut melakukan sesuatu di tempat terbuka, melainkan, ditandai dalam kegelapan. Bagus sekali. Memang benar, kalian berdua tidak mengecewakan Yang Mulia. Lin Fan terkekeh. Tapi jangan terlalu berpuas diri. Bagaimanapun, kesepakatan masih belum tercapai. Ya Tuan. Zhang Ergou dan Feng Bujue menganggukkan kepala mereka. Setelah itu Zhang Ergou mulai tergagap dengan ragu-ragu. Tuan. Baiklah. Anda lihat, Melihat perilaku Zhang Ergou, Lin Fan sudah mempunyai firasat tentang niatnya. Jelas sekali, orang ini menginginkan bigra yang ajaib. Tapi sekarang Lin Fan bahkan tidak memiliki bahan apapun, dia tentu saja tidak membawa bigra juga. Kamu akan menerimanya besok. Berangkatlah untuk menyiapkan rumah kakak mudamu. Jika ada cacat dan kotoran, aku ingin semuanya hilang. Sekarang dia akhirnya memiliki Lolita muda di bawahnya, tentu saja, Lin Fan harus menghargainya. Ya Tuan. Zhang Ergou dan Feng Bujue menyapa dan pergi. Dalam hati mereka berdua iri dengan betapa besarnya rasa suka yang diberikan Lin Fan kepada kakak muda mereka. Setelah kepergian mereka, Lin Fan mengeluarkan anak singa salju dengan kilatan di matanya. Singa salju sendiri adalah keturunan langsung dari singa salju pemberontak surga kuno. Untuk mendidik anak muda ini ke level itu, tentu saja, hanya ada satu cara untuk melakukannya, seseorang harus meningkatkan garis keturunan murni dari binatang itu. Tetapi bagi seekor binatang untuk meningkatkan garis keturunannya sendiri, ia membutuhkan bantuan tambahan selain dari budidaya diri, dan itu adalah penggunaan pil. Dan di depan Lin Fan melayang setetes darah. Itu adalah darah inti yang diambil dari ibu si anak. Bagi seekor anak harimau, ia cukup yakin sari darah induknya memiliki manfaat yang sangat besar. Anak harimau, yang tertidur lelap, mulai mencium aroma darah yang familiar ini. Meskipun dia belum bisa membuka matanya, dia menjulurkan lidah kecilnya yang berwarna merah muda dan dengan lembut menjilat telapak tangan Lin Fan.
Menempatkan anaknya di lantai, nyala api muncul di telapak tangan kanan Lin Fan. Dia memasukkan darah esensi dan mulai mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun akan ada manfaat yang luar biasa bagi si anak jika segera mengonsumsi darah esensi ini, ada sedikit masalah. Pada akhirnya, ini hanyalah darah inti dari singa salju, bukan darah inti dari singa salju pemberontak surga kuno. Darah esensi mengandung kekuatan hidup dan esensi binatang. Meskipun efeknya akan lebih kecil setelah pemurnian darah, namun esensi darahnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Menari dalam nyala api, esensi darah mengeluarkan suara mendesis. Perlahan-lahan menyusut menjadi sekitar sepertiga dari ukuran aslinya. Ding, selamat atas budidaya, satu tetes darah esensi singa salju yang memberontak surga. Sari darah yang awalnya berwarna merah marun kini menjadi warna emas berkilau. Lin Fan jelas bisa merasakan aura mendominasi yang terpancar dari darah. Selesai. Lin Fan diliputi kegembiraan. Meski hanya setetes kecil, konsumsi darah esensi singa salju yang memberontak surga seharusnya menjadi dorongan besar bagi anak muda ini. Di zaman sekarang, singa salju yang memberontak surga telah lama punah. Oleh karena itu, hampir mustahil bagi keturunannya untuk mendapatkan kembali kejayaan mereka yang dulu. Bahkan bagi Sekte Kemuliaan sendiri, keyakinan mereka untuk berhasil merawatnya hanyalah peluang kecil. Itu bukanlah suatu hal yang pasti. Terlebih lagi, bahkan untuk mencoba membuat peluang kecil itu berhasil, mereka harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk itu. Dengan jumlah sumber daya yang sama, mungkin lusinan murid surgawi kecil dapat dipersiapkan. Saat itu, anak itu mengeluarkan serangkaian lolongan, seolah-olah ada sesuatu yang menghisapnya ke samping. Meskipun ia belum bisa berdiri sendiri, keempat kakinya tertancap di tanah, sepertinya berjuang melawan gaya tergelincir. Lin Fan tersenyum sambil dengan lembut membuka mulut anak itu dan melemparkan darah esensi ke dalam. Anak muda, bagaimana kamu melanjutkan dari sini akan sepenuhnya terserah pada surga. Saat si anak mengkonsumsi darah esensi, wajahnya yang tadinya tersiksa berubah menjadi wajah kepuasan yang tenang. Kulit aslinya yang seputih salju menjadi lebih putih. Faktanya, itu bersinar terang. Puas dengan perubahannya, Lin Fan mengembalikan anak itu ke tempat penyimpanannya. Junior Master Lin, Grandmaster telah mengirimkan ini untukmu. Sebuah suara datang dari luar rumahnya. Ya, masuklah. Pria ini seharusnya menjadi murid di bawah bimbingan Grandmaster. Lin Fan memeriksa itemnya, panduan penjinakan binatang buas dan beberapa bulu dari singa salju. Lin Fan menatap manual itu dengan rasa ingin tahu. Kelihatannya menarik. Sedangkan untuk bulunya, itu adalah bahan yang bagus untuk digunakan sebagai perlengkapan kerajinan. Meskipun Lin Fan secara pribadi tidak menggunakannya, dia pasti bisa membuat sesuatu yang baik untuk murid kecilnya. Ding, selamat karena telah menemukan keterampilan menjinakkan binatang, seni menjinakkan binatang. Mempelajari. Ya, pengetahuan membanjiri pikiran Lin Fan. Apa yang diajarkan dalam manual ini adalah cara menaklukkan berbagai binatang dan melatih mereka sebagai teman hidup. Pendamping hidup adalah hubungan unik antara binatang buas dan ahli seni bela diri. Begitu seseorang dijinakkan untuk menjadi pendamping hidup, maka binatang itu akan menjadi pelindung pemiliknya. Jika pemiliknya mati, binatang itu juga akan mati. Namun di sisi lain, kematian binatang itu tidak akan merugikan pemiliknya. Dari kedengarannya, hanya ada manfaat yang bisa didapat dari menguasai keterampilan seperti itu. Namun kenyataannya, itu praktis tidak berguna. Tidak ada seniman bela diri yang mau menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya untuk merawat dan melatih seekor anak harimau. Meskipun anak binatang buas sebenarnya cukup umum ditemukan, anak binatang buas yang ganas dan kuat sangatlah langka. Oleh karena itu, kebanyakan orang lebih suka menghabiskan seluruh waktu dan tenaga untuk mengembangkan diri menjadi lebih kuat daripada menyia-nyiakannya untuk mencari anak. Ding, Beastaming Arts dan profesi sampingan life coach saling kompatibel, sehingga dapat digabungkan. Gabungkan mereka untuk mendapatkan profesi sampingan, pelatih. Lin Fan bermaksud mempelajari manualnya sebentar, tetapi setelah mendengar pemberitahuan dari sistem, dia terkejut. Pelatih. Kereta. Lin Fan tersipu seolah dia malu, tapi sebenarnya dia sangat gembira di dalam. Profesi sampingan macam apa yang dimiliki pelatih ini?
Dari kelihatannya, kedengarannya cukup kuat. Lin Fan memikirkan sesuatu yang nakal, tapi dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sebagai Master ke-6 dari Sekte Iblis Suci dari Puncak Tanpa Nama, bagaimana dia bisa memiliki pikiran kotor seperti itu? Mulai hari ini, dia harus menjadi orang yang saleh dan terhormat agar dihormati oleh banyak orang. Dia adalah orang yang ditakdirkan untuk membawa Sekte Iblis Suci yang jatuh ke kejayaannya. Profesi sampingan seperti itu, Cih. Dari suaranya, tentu saja, tidak ada hal baik yang dihasilkan darinya. Sebagai orang yang memiliki prinsip dan moral seperti itu, bagaimana dia bisa memadukan teknik seperti itu? Tidak, tentu saja tidak, dia tidak bisa. Sekering, Lin Fan memilihnya dengan sangat sopan saat dia membuang segala keraguan yang dia miliki pada awalnya. Di dunia ini, tidak ada yang baik atau buruk. Semua makhluk adalah sama, begitu pula tekniknya. Itu adalah masalah perspektif dan niat pengguna. Profesi sampingan dari seorang pelatih, biarkan Anda benar-benar mengagungkannya selama berabad-abad dan melatih banyak orang demi kebaikan dunia. Ding, selamat atas keberhasilan fusi. Pelatih, tingkat 0. Pelatih, mampu melatih semua makhluk di dunia, mengeluarkan potensi maksimal mereka. Secara alami membawa aura seorang pelatih. Bab 160, ada yang salah dengan karakter ini. Bab 160, ada yang salah dengan karakter ini. Penerjemah, Lem Editor, Hites. Lin Fan menatap langit dan menghela nafas. Pelatih, apa tujuanmu yang sebenarnya? Lin Fan merasa agak cemas. Saat ini, sistem menjadi semakin malas. Meskipun itu memberinya teknik baru, itu tidak memberinya penjelasan lengkap tentangnya. Dia hanya bisa mengungkap semuanya melalui eksperimen aktif. Lin Fan mendorong pintu hingga terbuka, siap untuk keluar. Ini adalah waktunya mencari tempat yang bagus untuk menguji tujuan menjadi seorang pelatih. Pemandangannya sangat indah hari ini. Murid kecilnya yang lucu sedang tertidur lelap. Sejak dia membawanya masuk, dia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dia dibesarkan dengan hati-hati. Lin Fan melihat sekeliling dan melihat diri Zhang Ergo yang kesepian. Dia duduk di bangku batu yang pernah diduduki Lin Fan, menatap ke seberang ladang. Lin Fan menuju dengan cepat. Dia bisa merasakan kesepian di hati Zhang Ergo. Ergo, apa yang kamu pikirkan? Lin Fan berdiri di belakang Zhang Ergo. Menatap wajah jeleknya, Lin Fan bertanya dengan lembut. Tuan, saya sedang memikirkan masa depan. Lin Fan menjadi sedikit curiga. Dia tidak menyangka Zhang Ergo yang tidak disiplin akan memikirkan masa depan. Ini tidak benar. Ergo, ya, semangatmu yang tenggelam tidak memungkinkan Yang Mulia melihat masa depan yang positif. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Saat itu, aura aneh menyelimuti seluruh lapangan. Aura ini, meski besar, lembut dan ringan, sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. Bahkan Lin Fan sendiri tidak bisa. Zhang Ergo yang awalnya tenggelam mengalami perubahan dalam ekspresinya. Dengan ekspresi malu dan bersalah, dia segera berdiri. Guru Agung, saya akan kembali dan segera berkultivasi. Saya pasti akan menunjukkan masa depan sekte ini. Zhang Ergo berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa menunggu jawaban Lin Fan, dia segera kembali ke rumahnya. Lin Fan berdiri di sana agak terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mungkinkah ini kekuatan sang pelatih? Tapi tidak peduli apa, Lin Fan tidak membiarkan hal itu mengganggunya. Dia berangkat ke aula hukuman sekte tersebut. Aula hukuman adalah tempat di mana hukuman dijatuhkan. Isinya adalah murid-murid yang telah melakukan kesalahan dan beberapa mata-mata dari sekte lain. Sesampainya di aula, para murid yang berjaga di luar segera mengenali Lin Fan. Di sekte tersebut, Lin Fan adalah semacam selebriti sekarang. Meskipun tidak semua orang pernah melihat wajahnya sebelumnya, semua orang pasti pernah mendengar namanya. Dan murid di pintu masuk ini adalah murid sekte luar yang mendapat kehormatan melihat Lin Fan sebelumnya. Karena itu, dia menjadi lebih bersemangat. Tuan Muda Lin, apa yang membawamu ke sini? Ah, murid muda, Yang Mulia ada di sini untuk berkunjung. Meskipun murid muda yang ada di sini mungkin telah melakukan kesalahan, Yang Mulia berharap dapat mencerahkan mereka agar suatu hari nanti juga bertobat. Kemampuan Lin Fan dalam omong kosong adalah nomor 1 di seluruh alam semesta.
Namun bagi murid-murid di pintu masuk ini, mereka sangat tersentuh. Tidak disangka Master Muda Lin memiliki niat baik seperti itu. Memang benar, dia pria yang terhormat. Guru junior, dengan rendah hati saya harus mengingatkan Anda. Para murid yang dikurung di sini adalah orang-orang keji dan jahat. Beberapa dari mereka sudah kehilangan hati manusianya dan lebih buruk daripada binatang buas. Lin Fan tersenyum dan mengangguk, ya. Tentu saja, untuk menguji potensi penuh menjadi seorang pelatih, Lin Fan harus menemukan beberapa subjek ujian yang kuat untuk dihadapi. Jika mereka terlalu lemah, maka itu tidak ada artinya. Licik dan ganas, lebih buruk dari binatang. Hebat. Saat masuk, rasanya seperti penjara. Dengan belokan dan lengkungan, kedua sisi dinding dilapisi sel yang berisi tahanan. Di dalam, niat membunuh memenuhi seluruh ruangan. Itu seperti neraka-neraka. Tidak ada seorang pun yang menangis karena keluhan, satu-satunya yang terdengar hanyalah geraman dan celotehan, bunuh. Bunuh, yang tak henti-hentinya terdengar. Lin Fan terus berjalan cepat ke depan. Ada jalan terang di kejauhan, dan suara cambuk yang menebas kulit seseorang terdengar di telinga Lin Fan. Hahaha, setelah aku, Mi Kion Gki, keluar dari tempat ini, aku pastikan mencabut semua kepala kamu dan menggunakannya sebagai bola untuk menendang. CMON, cambuk aku lebih keras. Dengan kekuatan lebih banyak, seorang murid diikat di sebuah tiang dengan otot-ototnya robek dan terbuka. Tidak ada sehelai rambut pun di kepalanya. Dia hanya terlihat gila seperti binatang buas. Pintu masuk Lin Fan menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Tuan Muda Lin, kenapa kamu ada di sini? Seorang murid yang duduk di sudut segera bangkit ke arah Lin Fan dan memberi salam. Saya di sini untuk melihatnya. Siapa pria ini di sini? Lin Fan menunjuk ke arah murid yang diikat itu. Guru junior, dia adalah murid sekte dalam dan pernah menjadi salah satu jenius. Selama ekspedisi di tempat terlarang, dia membunuh sesama murid kita untuk mendapatkan harta karun. Wajah murid sekte dalam itu sangat marah ketika dia menceritakan kisahnya. Apa hukumannya? 6 tahun pencambukan dan penghancuran basis budidayanya. Setelah itu, dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. Lin Fan melangkah maju dan memeriksa Mi Kyongki yang diikat. Apa yang kamu lihat? Ayahmu, aku, akan menamparkan wajahmu ke dalam roti daging. Mi Kyongki memang meraung dengan kejam seperti binatang buas. Piak, beraninya kamu bersikap kurang ajar pada Tuan Muda Lin. Dengan mengangkat tangannya, seorang murid di sampingnya membawa cambuk ke tubuh Mi Kyongki sekali lagi. Hahaha. Mi Kyongki tertawa. Pencambukan itu tidak ada artinya baginya. Meskipun basis budidayanya disegel oleh sesepuh, tubuhnya telah mencapai tingkat melebihi manusia biasa. Tingkat atas surgawi kecil, tersegel. Ini adalah basis kultivasi tertinggi yang pernah dilihat Lin Fan pada murid manapun sejauh ini. Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Memang benar, pria ini pasti salah satu jenius terbaik dalam sekte kemuliaan. Di sekte kemuliaan saat ini, tak seorang pun di antara murid-murid sekte dalam yang bisa memberikan lilin kepadanya sama sekali. Memikirkan pukulan yang diterima murid-murid mereka dari sekte lain, mungkin jika orang ini tidak melakukan kesalahan apapun, sekte kemuliaan tidak akan berada dalam situasi seperti ini hari ini. Menyesal, sungguh disesalkan. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Leveler atas surgawi, sekte jenius, bagaimana mungkin kamu melakukan pembunuhan atas darah kami sendiri? Sungguh mengecewakan. Ayahmu bisa membunuh siapapun yang dia suka. Itu bukan urusanmu. Mi Kyongki berteriak dengan biadab saat urat hijau keluar dari dahinya. Tuan muda, lingkungan di sini kotor dan tercemar. Yang terhormat, Anda harus kembali dulu. Murid yang bertugas menginterogasinya dipenuhi amarah. Beraninya orang ini menghina Master Junior Lin yang hebat. Begitu Master Junior Lin pergi, dia akan memberi pelajaran bagus pada orang ini. Jangan khawatir. Dari kelihatannya, meskipun dia tampak liar, Yang Mulia masih bisa merasakan sedikit hati nurani dalam dirinya. Mungkin, dia masih bisa diselamatkan. Lin Fan melambaikan tangannya. Master Muda Lin, mereka sudah benar-benar gila. Hukumannya adalah hukuman mati. Namun Grandmaster telah mempertimbangkan kontribusi masa lalunya pada sekte tersebut. Oleh karena itu, nyawanya terselamatkan,
dan hanya basis budidayanya yang dihancurkan. Apa yang kalian, idiot, bicarakan? Ayahmu tidak membutuhkan belas kasihan siapapun. Bahkan jika kamu membunuh ayahmu akan bereinkarnasi dan kamu akan kembali ke neraka. Mi Kyongki berjuang keras. Lin Fan sedikit mengernyit. Sesuatu telah salah. Kembali ke kehidupan lamanya, Lin Fan telah membaca banyak sekali buku dan novel. Karakter seperti dia sangat cocok untuk menjadi antihero. Basis budidaya yang kuat, memeriksa, sikap angkuh, memeriksa, niat membunuh, memeriksa, dan yang paling penting adalah dia sama sekali tidak takut mati. Kebanyakan penjahat akan gemetar dan berlutut saat memikirkan kematian terakhir, tetapi Mi Kyongki berbeda. Memang benar, ada sesuatu yang tidak beres. Sudah waktunya dia mencobanya. Cek. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar.